Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aulia Ramausti dari kelas A NIM 22422030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adab muhadis dan talibul hadis. Yang pertama yaitu adab muhadis. Apa sih yang dimaksud dengan adab muhadis tersebut? Adab muhadis ialah seseorang yang menyibukkan dirinya dengan hadis serta menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Maka seseorang muhadis sudah selayaknya menjadi teladan, bersifat jujur terhadap apa yang disampaikannya dan mengamalkan hadis pada dirinya sendiri sebelum memerintahkannya pada orang lain. Seorang muhadis, ulama atau ahli pakar hadis harus memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Yang dimaksud ialah ilmu hadis merupakan ilmu mulia dan termasuk ilmu akhirat. Karena itu, bagi orang yang ingin mempelajari hadis, hendaklah ia meluruskan niatnya dan mensucikan hatinya dari tujuan-tujuan yang bersifat duniawi atau mengejar jabatan. Yang kedua, memperhatikan usia. Ya, kapan saja seseorang dirasa sudah mampu dan cukup umur untuk belajar atau mengajarkan hadis, maka boleh baginya untuk melakukan itu. Hanya saja ada sebagian ulama yang membatasi usia yang tidak diperkenankan untuk menyampaikan hadis, yaitu usia-usia senja, karena dikhawatirkan terjadinya kesalahan atau pencampuran dalam meriwayatkan hadis. Tetapi dalam realitanya juga melihat kondisi masing-masing, sebab ada ahli hadis yang usianya telah mencapai 80 tahun tetapi masih mengajar hadis seperti Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Aufa, semuanya dari kalangan sahabat. Malik, Laits, Ibnu Uyainah, Ali bin Ja'ad dari kalangan tabi'in. Bahkan ada juga yang mencapai usia 100 tahun yang masih mengajarkan hadis seperti Hasan bin Arafah, Abu Qasim al-Bagawi, Abu Ishaq Ujaimi, dan Abu Tayyib Tabari. Yang ketiga, seorang muhadis hendaknya tidak menyampaikan hadis di hadapan orang yang utama, mulia, atau alim dari dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Yang keempat, memiliki semangat dalam mengajarkan hadis atau as-sunnah Nabawiyah karena aula agar mendapatkan banyak pahala. Yang kelima, meneladani adab-adab para ulama ahli hadis ketika menyampaikan, mengajarkan hadis di majelis hadis. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang adab muhadis. Selanjutnya, adab-adab talibul hadis. Melihat begitu penting dan mulianya posisi hadis dalam ajaran Islam, maka dibutuhkan aturan tertentu dalam mempelajarinya. Untuk kebutuhan itulah, maka para ulama menyusun tata aturan dalam mempelajari hadis yang disebut adab talib al-hadis. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan oleh setiap pelajar hadis, talib hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Ya, sama halnya yang dimaksud di adab muhadis tadi, yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat melalaikan atau merusak niatnya seperti urusan-urusan duniawi. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menjaga akhlak dan adab mulia. Seperti yang dijelaskan Abu Hashim al-Nabil, orang yang belajar hadis berarti ia mencari mempelajari perkara yang paling mulia, karena itu wajib baginya untuk menjadi orang yang terbaik. Yang ketiga, pelajar hadis hendaklah untuk mengamalkan hadis yang ia pelajari dengan melakukan amalan-amalan saleh seperti menjaga salat dan zikir yang merupakan zakatnya hadis, seperti yang dijelaskan oleh Imam Bishr al-Hafi. Wahai para ashab hadis, tunaikan zakat hadis ini, amalkan minimal 5 hadis setiap 200 hadis. Juga berkata Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, jika kamu ingin menghafal hadis, maka amalkanlah hadis tersebut. Yang keempat, menghormati guru dan muridnya, orang yang belajar hadis dari dirinya. Yang kelima, tidak pelit dalam mengajarkan hadis kepada para pelajar hadis atau teman-temannya, tetapi semangat dalam melibatkan manfaat hadis kepada sesama, seperti yang disampaikan Imam Malik.
Di antara barakah hadis adalah saling memberi atau mengajarkannya kepada orang lain. Yang keenam, menjauhkan diri dari sifat malu dan sombong ketika belajar hadis, karena sifat tersebut akan menghalanginya dalam memperoleh ilmu. Yang ketujuh atau yang terakhir, membiasakan muzakarah. Yang dimaksud yaitu atau muraja, untuk menguatkan hadis yang sudah dihafal sebagaimana yang dinasihatkan Abdullah bin Mas'ud. Ulang-ulanglah hadis itu karena hidupnya hadis. Ada pula pengulang-ulang, muzakarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi Adamu Hadis dan Talibul Hadis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.